Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat-sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Saya akan coba memberikan materi tetap melalui video yang mungkin Anda bisa lihat di channel YouTube saya. Sebetulnya kita harus sudah masuk ke materi semantik, tetapi ternyata sintaksis itu masih banyak sekali dan kita belum bahas ya. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan penjelasan untuk dua PPT yang sudah saya berikan sebelum UTS dan minggu ini minggu lalu yang setelah UTS. Oke, baiklah, kemarin sudah saya berikan PPT-nya dan ada beberapa pertanyaan terkait PPT yang sudah saya berikan dan saya akan coba jelaskan dalam video saya kali ini. Oke, untuk yang PPT pertama, saya akan menjelaskan masih kategori gramatikal dalam predikat. Mungkin minasan masih bingung ya dengan materi-materi ini karena mungkin bumponya ini masih belum sampai ya. Bumponya itu harusnya sudah bumpo 4. Karena contoh-contoh ini banyaknya didapat dari bumpo 3 dan bumpo 4. Tapi ada juga beberapa yang sudah Anda pelajari terkait dengan bentuk teinin ataupun bentuk-bentuk futsuke. Oke, kita masuk ke yang pertama tentang tingkat kehalusan terhadap verba ya, yaitu ada bentuk teinesa, bentuk positif, negatif, ataupun diastesis atau bentuk-bentuk type. Nah, ini agak-agak alien nih kata-katanya. Oke, saya jelaskan lebih lanjut. Minasan sudah tahu bahwa di dalam bahasa Jepang yang namanya verbal ya, afiksasi itu dalam bahasa Jepang banyak sekali. Dan betul sekali yang namanya kalimat verbal itu macam-macam bentuknya. Nah, jadi kalau sekarang Minasan sudah belajar, ada beberapa yang sudah dipelajari, contohnya seperti bentuk-bentuk kata kerja yang menggunakan bentuk kalimat mas, maseng, masta, ya. Itu bentuk-bentuk yang sudah biasa, bentuk-bentuk sopan, tapi biasa. Nah, di sini ada enam bentuk terkait dengan kalimat verbal, yaitu tingkat kehalusannya, teinesa, bentuk positif dan negatif, 3 diastesis, tai, 4 aspek so, kala dan tense, modalitas. Untuk nomor 4 sampai dengan nomor 6 saya akan jelaskan di PPT yang berikutnya, beda PPT. Untuk yang kali ini saya akan jelaskan dengan 3 saja, tingkat kehalusan, positif, negatif, dan diastesis. Oke, mungkin ini karena masih kecil sekali, coba saya akan besarkan slide-nya ya, kayaknya kurang. Oke, selanjutnya tingkat yang pertama bentuk kehalusan dan bentuk positif negatif. Mungkin Minasan sudah tahu tuh yang namanya bentuk mas, maseng, mashita, nai, atau bentuk-bentuk maseng deshita, seperti itu ya. Kalimat verbal itu biasanya memang selalu disesuaikan dengan verba yang digunakan, apakah dia halus atau tidaknya. Disesuaikan juga dengan kapan digunakannya, situasinya seperti apa, posisi ataupun mitra tutur itu menggunakan apa, seperti kalau Anda berbicara dengan dosen atau berbicara dengan bos Anda nanti, atau Anda berbicara dengan teman atau dengan bawahan, itu pasti beda-beda. Nah, di dalam bahasa Jepang itu bisa dibentuk dengan 3 ya. Untuk yang pertama ya, untuk yang pertama ini saya agak skip karena ini urutannya tidak sesuai ya. Untuk yang situasi tidak formal atau pada bawahan atau pada teman gitu ya, itu menggunakan futsuke bentuk biasa. Ini seperti apa contohnya? Ya, minasan pasti tahu ya, contohnya seperti iku, taberu, iko, seperti itu ya. Bentuk-bentuk verba ataupun bentuk-bentuk kamus. Verba kamus namanya itu adalah futsuki. Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya teineke. Nah, teineke itu adalah yang bentuk-bentuk halus. Seperti no tabemashita ka? Doko e ikimasu ka? Ya, bentuk-bentuk mas, maseng, mashita itu termasuk dalam kategori teineke ataupun bentuk halus. Itu yang kedua secara susunan. Selanjutnya untuk yang ketiga yang biasanya dipakai untuk orang-orang yang erai hito, orang-orang yang apa ya, yang luar biasa mungkin ya, untuk atasan Anda, mungkin orang yang Anda kagumi, orang yang Anda hormati, lebih tua ataupun lebih pandai. Kalau dalam bahasa Jepang itu biasa digunakan keigo. Ya, keigo itu adalah bentuk sopan
bentuk sopan. Ini adalah bentuk sopannya seperti contohnya ada ya seperti doko e irashaimashita ka, sensei wa doko ni imashita ka, seperti itu ya. Imasnya diganti menjadi irasaimasu seperti itu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Untuk 1 dan 2, untuk asoko ni kuruma ga arimasu, asoko ni kuruma ga aru. Arimas ini adalah bentuk dari teineke, kemudian untuk yang aru ini adalah futsuke atau bentuk biasa. Sama seperti untuk yang 3 dan 4, 3 itu adalah futsuke, yang keempat adalah teineke. 5 itu adalah, dan 5 dan 6 ini sama-sama teineke karena bentuknya adalah bentuk mas dan maseng. Nah, untuk 7 dan 8 ini adalah keigo ya. Minasan akan pelajari di Bumpo 4 kalau nggak salah ya tentang keigo. Keigo itu ada 2. Saya pernah bahas pada saat pertama kali kita berjumpa tentang teinego. Keigo itu ada beberapa, yaitu ada teinego, keigo atau songkeigo, dan kenjogo ya. Jadi nanti ini adalah contohnya yang ke-7 dan 8 itu adalah bentuk-bentuk yang meninggikan. Ya, itu adalah bentuk-bentuk keigo yang meninggikan. Contohnya watashi wa Iwada sensei ga irasaimasu. Kyou wa Iwada sensei ga irasaimasu. Watashi wa Rari to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ini pada saat kita memperkenalkan diri ya. Watashi wa Rari to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ya, itu bentuk-bentuk yang merendahkan dirinya. Moshimasu seperti itu. Oke, sampai sini saya harap bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut setelah kedua. Poin yang kedua tadi adalah tentang teine ya. Yang kedua adalah bentuk diatesis. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kemarin saya dengar, aduh saya pusing ya, diatesis itu apa. Oke, sedikit sulit memang secara teori, dan mungkin sulit juga karena kalian belum sampai ke sana untuk bumponya. Saya hanya memberikan masukan ya, saya tidak berharap Anda semua paham karena belum masuk bumponya. Ini hanya gambaran saja bahwa diatesis itu terkait dengan verbal, tetap semuanya memang menggunakan yang verbal. Jadi diatesis itu kategori gramatikal yang menunjukkan hubungan, ya, hubungan antara partisipan. Jadi antara contohnya saya dengan teman saya yang sedang diajak berbicara, atau subjek, ini saya ingin menyatakan sesuatu. Nah, menyatakan sesuatu itu biasanya dicirikan dengan verba di dalam klausa, ya. Contohnya saya watashi wa gohan wo tabetai. Nah, itu menyatakan apa? Keinginan. Nah, itu adalah subjek dengan perbuatannya. Seperti itu. Nah, dalam bahasa Jepang diastesis banyak sekali yang digunakan. Ada diastesis aktif pasif, kausatif, transitif, dan intransitif. Aduh, kalian apakah ini minasan? Baik, yuk kita masuk yuk. Oke, diatesis aktif dan pasif. Udah abaikanlah, Jepangnya susah sekali ya, nodotai dan jotai ya. Oke, kalimat pasif dalam bahasa Jepang ya sudah dikenal disebut dengan ukemi. Mungkin minasan sudah ada yang tahu ya apa itu ukemi. Dan memiliki keistimewaan tersendiri. Kalimat pasif dalam bahasa Jepang ada beberapa, ada segi makna, ada segi struktur ya, ada pasif netral, pasif langsung ya, aservatif atau mewaku ukemi atau kansetsu ukemi. Nah, apa sih contoh-contoh nanti saya akan bahas. Kalimat positif langsung itu adalah kalimat transitif yang objeknya berupa manusia atau benda bernyawa saja. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa gohanga watashi o tabemasu itu nggak mungkin ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu nggak mungkin. Jadi kan nggak mungkin, dalam bahasa Indonesia pun juga tidak mungkin. Masa iya sih yang namanya kue itu makan saya itu kan ya. Terus kemudian yang kedua, kalimat pasif tidak langsung itu kalimat transit yang objeknya benda mati. Di dalamnya mencakup bagian tubuh benda yang dimiliki. Kalimat pasif dibentuk dalam kalimat intransitif. Apa sih intransitif dan transitif tersebut ya? Nanti saya akan bahas selanjutnya di slide berikutnya. Oke, nah ini dia. Keistimewaan kalimat pasif dalam bahasa Jepang, nomina tidak bernyawa, tidak dapat menduduki fungsi subjek secara bebas seperti dalam bahasa Indonesia. Adakah yang tahu contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Tateba kuruma ga
watashi apa ya, susah ini, agak-agak saya harusnya menjelaskan dengan whiteboard. Jadi kalau contohnya tidak bernyawa itu, contohnya kan kalau kita kan gini, mobil saya dinaiki oleh anak saya. Nah, mobil saya itu adalah subjek kalau di dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau di dalam bahasa Jepang, mobil saya itu tidak bisa menjadi subjek. Yang menjadi subjek tetap adalah saya. Jadi kalau dalam bahasa Jepangnya adalah watashi no kuruma ga, ya seperti itu ya, harusnya kan ototo ni norareta seperti itu. Tapi tidak bisa watashi wa kuruma ni norareta. Ototo ni norareta seperti itu. Jadi ini agak sulit ya. Sebaiknya sih mungkin saya akan berikan contoh yang lebih jelas ya, dengan menggunakan whiteboard ya, nanti apabila kita ada kesempatan lain ya. Ini agak sulit. Saya akan jelaskan bahwa perbedaannya adalah bahwa di dalam bahasa Jepang yang namanya nomina itu tidak bisa menjadi subjek, itu saja. Jadi tidak bisa yang namanya kurumaga. Kalau nggak kurumaga akai boleh lah ya. Kurumaga ototo ni norareta itu tidak bisa seperti itu. Norareta ya maksudnya. Oke, selanjutnya yang ini kalimat pasif langsung, sensei ga tanaka wo hometa. Ya, sensei wa tanaka wa sensei ni homerareta ya. Ini bisa dibedakan dari mana sih ya? Ini bisa dibedakan dari bentuknya ya. Kalau ini kan seperti subjeknya adalah sensei ya. Sensei memuji Tanaka. Nah, Tanaka dipuji oleh sensei seperti itu. Nah, ini adalah kalimat pasif, kalimat yang langsung. Jadi di dalam bahasa Jepang, struktur sintaksisnya sensei menjadi subjek dan Tanaka menjadi objek. Gampang ya. Akan tetapi dalam kalimat pasif hanya ditukar saja ya. Senseinya yang menjadi objek sedangkan Tanakanya menjadi subjek. Ini sama dengan bahasa Indonesia. Dari segi makna, kalimat aktif berorientasi kepada subjek atau pelaku, yaitu sensei sebagai sudut pandangnya. Dalam kalimat pasif, sinten diletakkan pada pencipta, yaitu Tanaka, ya, objeknya ya, seperti itu. Oke, nah ini kalimat tidak langsung ya. Tadi saya jelaskan ya, tadi yang kenapa sih nggak bisa uang itu menjadi apa? Menjadi subjek ya. Nih, ini saya jelaskan. Yang 10. Contoh 10 adalah inu ga watashi no te o kanda. Ini adalah bentuk aktifnya. Anjing menggigit tangan saya. Ya. Watashi wa inu ni te o kamareta. Ya, kalau di dalam kata terjemahan harfiahnya, saya tangan digigit anjing. Ya. Tangan saya digigit anjing. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Jadi kalau saya anjing oleh tangan digigit. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti akan dibilang watashi no te wa inu ni kamareta, seperti itu. Tetapi kan tidak bisa. Kenapa? Karena yang namanya te itu tidak bisa menjadi subjek di dalam bahasa Jepang untuk kalimat yang pasif. Jadi tetap watashi wa, bukan watashi no te, tapi watashi wa inu ni te o kamareta. Ini yang saya jelaskan tadi ya, bahwa yang namanya nomina tidak bisa menjadi subjek, tetap subjek adalah orang yang bernyawa, walaupun dalam bentuk kalimat pasif sekalipun. Ideska, semoga bisa membantu tadi penjelasan tadi yang membingungkan. Oke, selanjutnya untuk yang contoh yang nomor 11, Dorobo wa watashi no okane o nusunda. Ya, watashi wa maling mencuri uang saya. Ya, jadi malingnya menjadi subjek, watashi no okane itu adalah objeknya, nusunda itu adalah verbanya menggunakan o sebagai partikel penjelasnya. Ini adalah kalimat aktif atau disebut transitif ya. Transitif itu adalah kalimat yang menggunakan objek. Indikatornya adalah partikel o. Oke. Selanjutnya untuk kalimat pasifnya bagaimana sih kalau untuk kalimat ini? Watashi wa dorobo ni okane o nusumareta. Nah, ini sama dengan contoh 10 tadi saya katakan. Saya, ini kalau terjemahan harfiahnya adalah saya, uang dicuri oleh maling. Nah, ini kan nggak benar ya di dalam struktur bahasa Indonesia itu tidak mungkin ini berterima gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu akan dimaknakan sebagai uang saya dicuri maling. Nah, jadi bukan watashi no okane dorobo ni
nusumareta, ya. Kalau di sini watashi no okane wa itu persis sama dengan struktur bahasa Indonesia, tetapi tidak begitu untuk di dalam bahasa Jepang. Unik ya. Kenapa coba? Ya. Di sini ada kaitan dengan apa ya? Dengan filosofi Jepang ya, terkait dengan mereka berpikir bahwa yang namanya apa ya? Ini ada yang menjelaskan itu teorinya Kyokando tentang empati oleh Kuno dan Kaburaki tahun 1977, bahwa yang namanya nomina yang tidak bernyawa itu tidak boleh menjadikan subjek. Kenapa? Karena itu seperti tidak menghargai orang yang hidup. Ya, ini filosofi mereka. Agak sulit, tetapi ini dipakai dan Anda akan menemukan bahwa kita tuh orang Indonesia kan suka banget ya pakai kalimat-kalimat pasif ya. Tapi ternyata tidak selalu ya namanya kalimat pasif itu digunakan banyak. Sama persis seperti bahasa Indonesia. Ya, jadi Anda harus lihat polanya berbeda. Ya. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa kalimat pasif tidak langsung seperti itu. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Bila tidak, nanti Anda bisa bertanya lagi pada saya di grup WA. Selanjutnya ada kalimat pasif adservatif atau mewaku ukemi. Nah, ini sama. 11 ya, ini adalah intransitif. Ini kalimat pasif. Apa tuh intransitif atau pasif? Bedanya apa sih? Ya. Kalimat tadi saya sudah katakan kalau kalimat transitif kalimat yang menggunakan objek, indikatornya adalah o, sedangkan kalau kalimat intransitif itu indikatornya adalah ga. Ya, Anda mungkin belum belajar untuk bumponya, tetapi untuk kalimat intransitif itu dan transitif itu ada di dalam bentuk format tertentu yang mungkin kalau dalam bahasa Inggris mirip dengan irregular verb ya, seperti itu, karena ada seperti contohnya doa o aku, doa ga akeru. Doa o aku artinya membuka pintu, doa ga akeru pintu terbuka. Aku akeru, aku transitif, akeru adalah intransitif. Anda bisa cek nanti di Bumpo atau mungkin di web kalau Anda mau coba melihat apa saja sih kalimat transitif dan intransitif kata-katanya untuk verba. Oke, contoh yang 11, amega futta, turun hujan. Ini suatu yang kondisi yang ada, seperti itu, tidak ada objek kan, hanya pernyataan saja. Nah, kalau kalimat pasifnya, ame ni nurareta, kehujanan. Nah, coba sekarang. Ame ni nurareta itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu bukan kehujanan ya. Ya kan? Dihujani. Dihujani, dituruni oleh hujan atau dihujani ya. Seperti itu. Tetapi di dalam bahasa Jepang ini menjadi kehujanan. Oke, kemudian untuk yang 12, tomodachi ga kuru. Ya, ini teman datang. Ya udah, informasi yang menyatakan teman saya datang gitu kan. Nah, untuk yang pasifnya, tomodachi ni korareta, didatangi oleh teman. Ya, tapi kalau tomodachi ni korareta, didatangi oleh teman itu ya masih bisa dianggap ini adalah ukemi yang berterima. Ya, tapi ada nanti kita di bawah yang nggak berterima. 13, chichi ga shinde komatta. Ayah saya meninggal, saya menjadi sulit, menjadi susah. Nah, untuk kalimat pasif ya, cici ni sinarete komatta. Nah, lo bingung kan? Cici ni sinarete komatta, ditinggal mati oleh, ya ini ya, dimatikan, bukan ditinggal mati, dimatikan. Ya, ini sinarete itu artinya kalau dalam harfiahnya itu dimatikan loh, dimati oleh ayah saya susah. Padahal sebetulnya artinya ya karena ayah saya meninggal, saya susah, ditinggal meninggal namanya. Seperti itu. Tapi dalam bahasa Jepangnya menjadi formatnya ataupun strukturnya unik. Untuk contoh yang ke-14, kodomo ga naite komata. Ya, anak saya nangis. Karena anak menangis jadi kita repot ya. Nah, untuk kalimat pasifnya, kodomo ni nakarete komata. Ya, karena ditangisi anak menjadi repot, seperti itu. Kodomo ni nakarete shimatta, ini kan ditangisi oleh anak menjadi repot. Nah, ini yang saya bintang-bintangkan ini ada perbedaan ya kan, ditangisi, dimati.
Ditangisi masih kita bisa berterima ya, karena ditangisi oleh anak, atau pada sebetulnya kita direpotin gitu ya, ditangisi oleh anak. Tapi kalau yang ini cici ini sinarete ya masa iya dimatiin gitu kan. Kalau ini kan cici ini sinarete kayak dimatiin gitu kan oleh ayah, padahal sebetulnya bukan, ditinggal mati oleh ayah. Nah ini yang disebut kalimat pasif yang adversatif, yaitu mewaku. Mewaku itu adalah mewaku itu kesulitan atau menjadi sulit atau menjadi bermasalah, itu mewaku. Jadi sekarang kita masuk slide berikutnya. Kalimat pasif transitif mewaku kemi masih dengan contoh yang sama, ini ada mewaku. Taro wa hokusang ni kurumawo kawarete shimatta. Wah, kenapa shimatta menggunakan ini? Kalau dalam bahasa Jepang ada kata yang namanya shimatta. Shimatta itu digunakan biasanya untuk sesuatu hal yang bermasalah, ya. Nah, kenapa dia seperti ini? Kalau menggunakan shimatta ini mungkin taruh dibelikan mobil oleh istrinya. Kenapa menjadi mewaku? Ada yang bisa tahu ya? Ini menjadi mewaku mungkin dibelikan dalam kondisi ya mungkin dia pakai uang nggak ngomong-ngomong gitu kan ya, atau dia menggunakan uang tabungannya si suami tapi nggak ngomong-ngomong gitu ya. Nah kenapa? Kan di sini kita lihat indikatornya ini dari mata, dia merasa kesulitan. Berarti si suaminya merasa kesulitan walaupun dibelikan mobil, bukannya senang tapi jadi susah. Kenapa ya? Pakai uang mana kita nggak tahu gitu ya. Seperti itu. Untuk yang ke-16, Tarawa Okusang ni Kurumao Kate Morata. Nah, gitu. Taro dibelikan mobil oleh istrinya. Menurut Anda semua yang mana sih yang benar? Ya, ini sama-sama menggunakan ukemi. Ini artinya ukemi ya. Kalau Anda lihat di sini tidak ada menggunakan yang namanya kawarete. Nah, kawarete itu dibelikan ya. Tapi tetap menggunakan kate morata. Ya. Di sini menggunakan o. Kenapa? Tetap aja dijadikan dibelikan. Nah, ini yang saya katakan bahwa yang nomor 16 itu adalah yang paling sesuai. Saya katakan bahwa tidak selalu yang namanya kata kerja pasif sama bahasa Indonesia bisa Anda adopsi langsung gitu kan menjadi bahasa Jepang, itu tidak bisa karena mereka strukturnya berbeda. Jadi walaupun dia adalah kalimat aktif ya karena ada o, ternyata dia bisa menjadi maknanya pasif seperti itu. Jadi intinya minasan nggak usah bingung-bingung. Intinya bahwa Anda tidak selalu harus menggunakan pasif di dalam bahasa Jepang ya. Kenapa? Karena pasif itu belum tentu benar. Coba tolong dibedakan bahwa struktur bahasa Indonesia itu tidak selalu bisa digunakan atau langsung diubah plek sebetulnya ke dalam bahasa Jepang. Oke, aduh ini kausatif ya, aduh ini berat sekali ya. Karena saya tidak mau mengajar ini karena ini Anda belum sampai. Jadi Anda ini sebagai referensi aja ya, Anda bisa baca sendiri. Ini tergantung menggunakan seru dan saseru ya. Oke. Nah, di sini Shieki Ukemi ini adalah bentuk pesuruh kemudian di sekolah kemudian menjadi bentuk verba. Saya juga akan skip ini, kenapa? Karena ini terlalu berat. Nah ini aja saya akan jelaskan tentang transitif intransitif yang mungkin ini lebih banyak digunakan ya sekarang ini oleh Anda semua, bahwa perbedaan antara transitif dan intransitif itu adalah dari objek. Satu, yang pertama dia tuh verba yang berpasangan. Nah itu tadi, apa sih verba yang berpasangan? Saya katakan kalau Anda coba lihat di dalam kata-kata verba transitif dan intransitif itu ada tabel tertentu, tabel khusus. Kata-kata seperti tadi saya katakan seperti ini. Mado, apa nih sih? Jiro ya. Jiro ga mado uketa. Mado ga aita. Di sini ada uketa, di sini ada aita. Ini pakai o dan ini pakai ga. Nah, kalau yang pertama ini dia adalah transitif ya, karena dia menggunakan o. Intransitif dia menggunakan ga. Apa sih yang biar nggak bingung? Nah, di sini kata in, ya. In berarti itu tanpa. Ya. Tanpa aja. Ada katakan bahwa yang namanya in itu udah tanpa. Tanpa apa? Tanpa objek. Seperti itu. Kalau transitif itu dengan objek, indikatornya itu saja. Ya. Kalau yang pertama itu adalah membuka mado ya jendela,
Kalau yang kedua adalah ya jendela sudah terbuka dengan kondisi ya Anda lihat sudah terbuka, makanya itu menggunakan ga. Oke. Oke, sampai sini dulu ya untuk terkait dengan kategori gramatikal dalam predikat. Nanti untuk aspek kala dan modalitas Anda bisa lihat lagi nanti ya di di PPT berikutnya, karena takut kepanjangan nanti downloadnya keberatan. Jadi sampai slide berikutnya, sampai PPT berikutnya. Arigatou gozaimashita.